proses menentukan tim perunding dari serikat pekerja apabila di dalam serikat pekerja, apabila di dalam perusahaan itu terdapat lebih dari satu serikat pekerja. Itu di dalam pasal 6 itu ada di dalam Permen 28 2014. Dan itu juga ada tata caranya bagaimana pengusaha atau dengan serikat pekerja itu untuk mengajukan seperti kemarin saya sampaikan bahwa 10% serikat yang mempunyai keanggotaan 10% dari jumlah pekerja itu serikat pekerja bisa mengajukan bisa ikut di dalam proses perundingan. Belum Pak, mengajukan PKB 10% itu bisa, tapi baru mengajukan untuk pengajuan untuk PKB sendiri. Tapi dalam hal untuk menjadi tim perunding PKB, maka kaitannya ada di dalam verifikasi keanggotaan tadi. Jadi verifikasi itu internal di satu perusahaan itu, dan difasilitasi perusahaan misalnya dari SPMI berapa jumlah anggotanya, serikat lain berapa anggotanya, itu nanti yang akan menentukan untuk jumlah dari tim perunding itu sendiri. Nah, contohnya kalau yang seperti kemarin, kalau tim perundingnya 9, pekerjanya misalnya 9.000, maka satu tim perunding itu bobotnya 1.000 anggota, 1.000 pekerja misalnya. Jadi kalau teman-teman pas verifikasi nanti yang disetujui kok totalnya ada 2.000, berarti teman-teman punya 2 orang untuk menjadi tim dari nanti di dalam tim perunding itu. Itu proses verifikasi seperti itu. Biasanya verifikasi itu dilakukan dengan menunjukkan kartu tanda anggota. Supaya apa? Supaya untuk tadi dari satu perusahaan kan ada terkait dengan larangan double serikat pekerja. Tapi pada saat di tempat-tempat perusahaan yang mempunyai anggota atau mempunyai serikat pekerja yang banyak, tidak menutup kemungkinan saling klaim keanggotaan. Makanya di dalam Undang-Undang 2 2004 ada yang namanya perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Itu kaitannya biasanya dengan saling klaim keanggotaan. Maka dalam konteks untuk menentukan tim perunding perusahaan, karena ini lebih dari satu serikat pekerja, maka harus dilakukan yang namanya verifikasi keanggotaan itu dulu. Itu. Mungkin tambahan saja, ini mumpung saya juga pas tadi membaca 28/2014 Pak, yang kemarin menyembung di PLN, yang kemarin di perusahaan ada PKB, tapi PKB-nya sudah habis masa berlakunya dan membuat TP. Ternyata di dalam Permen 28 itu sudah jelas sebenarnya Pak, perusahaan nggak boleh bikin PP gitu. Jadi di dalam pasal 29 ayat 3, sedikit saya bacakan, nanti kalau PP-nya bisa kita share. Yang pertama, masa berlaku PKB paling lama 2 tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. Seperti kalau itu undang-undang, apakah diaturnya sejak ditandatangani atau ya Pak, itu kan tergantung dari pengatur. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, dalam hal perundingan PKB yang belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 hari masa berlaku PKB berakhir dapat diperpanjang 1 kali, paling lama 1 tahun dalam kesepakatan para pihak. Nah, di ayat 3-nya, dalam hal perundingan PKB yang tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya sampai PKB yang baru disepakati. Jadi itu ada di PMTK nomor 28 2014. Jadi itu sebenarnya untuk mengunci supaya perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan atau yang tidak dirundingkan oleh serikat. Itu aja sama aja. Berarti secara hukum penerbitan PP itu melanggar hukum ya? Ya, harusnya seperti itu. Dapat dikriminalkan. Larinya Sekarang hilang Pak. PHI ya? Aturan kriminalnya itu hilang. Jadi mungkin di ini aja, karena itu kan didaftarkan ke Disnaker, jadi Disnakernya saja yang disuratin dari serikat pekerja untuk tidak disahkan. Oh, berarti larinya ke Disnaker? Ya, karena pengesahan itu kan adanya di Disnaker setempat.
atau kalau mungkin PLN mungkin di kementerian atau mungkin di mana PKB itu atau PP itu didaftarkan, dicatatkan. Karena tadi kedua sesuai dengan domisili wilayah perusahaan itu. Kalau PP-nya berlaku untuk perusahaan yang di luar provinsi, maka pasti ke kementerian. Nah, terkait dengan pidana, memang sekarang ini ya Undang-Undang 11 2020 menghilangkan semua sanksi pidana, dan nggak ada lagi sanksi pidana, semua diganti sanksi administrasi. Kalau dengan klausul itu dapat batal demi bukan? Pembatalan aja, permohonan pembatalan. Permohonan pembatalan PP. Keterlibatan anggota itu menjadi hal yang utama, karena salah satu kekuatan serikat pekerja di samping anggotanya yang aktif, di samping anggotanya yang banyak adalah anggotanya yang aktif. Contoh misalnya, bentuk dukungannya kayak apa kan gitu kan? Tadi ikut dalam konteks memberikan masukan dan saran dalam PKB. Syukur-syukur mau ikut mengawal pada proses perundingan. Saya pernah Pak berunding sama manajemen, anggota serikat pekerja, saya nggak boleh pulang. Tungguin semua di loker karyawan, nggak boleh pulang. Ngumpul semua. Ditanya sama manajemen, kalian mau nggak pulang apa? Saya lagi nungguin pengurus saya yang sedang berunding dengan perusahaan. Tapi jangan kita minta bahasanya kan, disetting seperti itu. Loh, ngapain ditungguin? Karena mereka sedang mempertaruhkan nasib kita. Itu kekuatan, dukungan buat teman-teman. Dan teman-teman yang berunding juga punya kekuatan, beban moral yang luar biasa kalau saya nggak bersungguh-sungguh. Kan bahasanya seperti itu. Atau mungkin kalau dalam konteks perundingan PKB, kalau yang belum terlalu seperti tadi misalnya bikin spanduk bahwa kami atas nama pekerja PT PLN dan ini mendukung serikat pekerja PLN untuk perundingan PKB itu. Dukungan minimal semua anggota harus tahu bahwa serikat pekerja sedang akan berunding PKB. Jangan sampai mereka nggak peduli. Karena saya pernah juga nih Pak, kawan-kawan ngomong perusahaan untuk salah satu, bahasa manajemen begini, ini kan kelakuan serikat pekerja aja gitu. Mau anggotamu di belakang diem-diem aja, dan nggak nuntut, kelakuan aja kamu serikat pekerja yang mau nuntut. Agar Ada tuh, banyak Pak. tapi kalau dia udah kepentok baru terasa Pak. Makanya kita butuh yang namanya keterlibatan anggota secara aktif. Yang ketiga, jelas dan lugas dalam menyampaikan informasi tentang konsep usulan PKB dari serikat pekerja. Jadi saya sampaikan bahwa ya Pak Chandra kemarin juga disampaikan bahwa yuk bikinlah kata-kata itu yang sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, tapi sejelas mungkin. Jadi nggak perlu surat kata-katanya yang panjang-panjang, tapi akhirnya membingungkan dan multitafsir. Karena ya contohnya lah, yang sekarang ini kalau dalam penetapan upah minimum kan belum jelas. Upah minimum kabupaten ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu aja masih belum pas Pak, pertumbuhan ekonominya siapa, inflasinya mana, kan gitu kan. Karena inflasi kan ada inflasi daerah, inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi ada daerah dan nasional. Alasan sekarang tambah nggak jelas lagi, berdasarkan inflasi dan atau pertumbuhan ekonomi. Harusnya dan atau tuh jangan ya, nggak pasti. Jadi, gitu. maknanya dan atau kalian bisa memaknai nggak? Iya. Dan atau Bisa tidak, bisa gimana jadi aja. misalnya kawan-kawan mau makan apa? Telur dan ayam, berarti dua-duanya. Tapi kalau telur atau ayam berarti satu. Ya. Telur aja atau ayam saja. Tapi kalau telur dan atau ayam berarti bisa satu, bisa dua-dua. Itu agak jelas. Karena jadi parameternya sangat-sangat tidak jelas. Makanya kan gitu Pak,
tadi bahasa itu di dalam berunding di BKB dan atau itu lebih baik ditiadakan. Nah itu sebagai kunci aja Pak, kunci teman-teman tim berunding. Kalau atau ya udah atau pastikan aja, saja yang pahit-pahit, pahit-pahit, manis-manis kan gitu. Ya. Kalau dan karena nanti akan jadi perdebatan dalam konteks penafsiran. Betul Pak. Nah ini perlu ke teman-teman nanti yang ditugaskan berunding, bahasa dan atau itu udah dihilangkan saja, dipastikan. Ya, ada memang Pak khusus minat, tapi jangan yang krusial. Biasanya adalah mungkin yang memang dibutuhkan juga kadang untuk fleksibilitas, tapi jangan yang terkait dengan krusial. Dan atau tapi harus jelas, Ya. harus jelas Pak. Dan atau itu pasti multitafsir walaupun apapun. Karena kan terkait dengan hak dan kewajiban. Iya. Itu yang dilakukan. Lah lebih baik tegas-tegas saja lah. Jadi kalau mau iya, Iya, tidak kan itu. Logis dan relevan dengan perkembangan, bahasanya ringkas dan jelas, tidak multitafsir, tidak diskriminatif dan sebagainya, jelas. Tidak boleh misalnya sebenarnya di dalam PKB itu tidak boleh mengatur misalnya oh ini golongan PKB ini golongan. Jadi luas kesepakatan PKB harus jelas. Dari mengatur siapa untuk siapa. Harusnya yang tidak diatur dalam PKB siapa? Ya direksi harusnya. Kan dalam PKB itu ada direksi. Karena direksi kan bukan pekerja. Bukan. Tapi kewajiban dia sebagai pengusaha. Terkait dengan kedudukan tadi direksi dan pekerja itu harus hati-hati. Ya, ini pengalaman juga pas saya ikutin persidangan di pengadilan, waktu itu sambil nunggu sidang lama, itu ada kasus, jadi kita jadi ngikutin. Sebenarnya direksi itu siapa sih? HRD itu siapa sih, gitu kan gitu. Terkait dengan kedudukan hukum sebagai pekerja atau pemberi kerja kan gitu. Kalau yang kedudukan di manajemen, dia bukan anggota serikat, dikatakan dia pemilik bukan sebagai pegawai, ya kan Pak? Tapi dia kan punya pressure dari atas. Oh iya pasti. Padahal PKB dibuat itu untuk semua, kan mereka harus memahami itu. Ya. Jadi begini Pak, contohnya misalnya sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pemilik perusahaan? Kan belum tentu bahwa pemilik perusahaan itu yang owner yang punya gitu. Jadi Perwakilan. pemberi kerja itu siapa sih gitu. Ternyata di dalam undang-undang persyaratan terbatas levelnya itu Direksi, karena bukan pegawai. karena dia diangkat dari RUU. Jadi dia bisa mengatasnamakan sebagai pemberi kerja. Nah, jadi perjanjian kerja atau kita dengan HRD itu lemah sebenarnya. Karena dia bukan pemberi kerja. Kayak ini Pak, teman-teman kita nih, Aliora, Iya. direktur utamanya itu kan anggota kami. Kan gitu. Ya, Mas. Ya bagus sebenarnya kan menuntutnya sebenarnya enak kan. Iya kan? Kalau untuk ikat pekerja. Nah ini kan ketua di rutnya itu kan anggota kami kan. Karena dia ditugaskan kan kita jadi direktur utamanya beliau kan. Jadi emang gini Mas. Objek aja. Benar-benar busuk tuh. Karena pemiliknya ya orang-orang di dalam sana itu. Ya, jadi muaranya seluruh kebijakan itu sebenarnya muaranya Jadi itu tidak hanya di sini saja, di seluruh seperti itu. Hampir sama lah udah itu, hampir sama lah. Jadi sama kan, muaranya seperti itu kan. Kalau nggak ada duit, bisa. Tadi udah nggak ada kamera. Ini PLN, ini HP, ini harga orang. Siapa yang dibuang ini jadi sini aja langsung. Karena apa? Karena PLN nggak bisa punya mobil lagi, bisanya di sini. Baginya gue juga di sini. Sama. Karena perusahaan kan nggak boleh ke sini. Pura-pura nggak tahu aja Pak. Jadi ya semua Untung saya belum pensiun, belum di situ saya.
Jadi kayaknya teman-teman yang di KPI PKW itu pakai TT. Ya, masih lebih baik daripada PKW. Harusnya kita belajar film Transformer yang Kita itu close-nya itu Pak, SK-nya itu bisa ngeluarin duit itu Pak. Jujur. Cuman nanti dicek yang KPI asetnya punya apa gitu. Ya kita. Aset gini. Kemarin saya dulu pernah 2015. Hampir sama lah. Untuk advokasi ke teman-teman yang di teman-teman mau jadi untuk jadi pekerja siapa? Ya, saya maunya jadi pekerja ini dong. Terus Ada minum putih nggak, Mas? Hukumnya kan dengan ini. Pertanyaan saya, kalau ini kampus juga ada apa-apa nih? Gue cuma punya satu ruangan dengan rak buku satu sama meja satu, apa dituntut? Kalau pilot mana mau dibilang? Iya kan? Kalau kita justru nggak ada yang ngakuin kita. Ya aduh, itu PKWTT kan. Itu harus panjang banget itu ya diskusinya terkait dengan kedudukan. Karena tadi kan yang tadi bilang saya kemarin sebenarnya posisi ini itu bukan pekerja pemburu atau dia hanya pekerja pemburu. Jadi seluruh biaya yang di sini diklaim di sini, ini tinggal tekan di sini, yang ini dapat fee dari sini. Bukan pemburuan, kalau pemburuan kan jadi untung. Tidak kan? Yang dia cuma jadi tekan fee. yang mirip-mirip kayak gitu. Kalau Apa namanya Pak? Cost recovery. Cost recovery itu seluruh pengeluaran di sini akan diklaimkan di sini sebenarnya, tapi hanya lewat di sini doang. Nah, ini akan dapat fee dari total. Kalau pemburuan kan dia nyari untung, dia borong, dia nyari untung lah maksudnya. Tapi kalau gimana? 2012 saya udah ya. Bahkan Permen SDM 228, 2014 kita CR sama aku. Kan waktu itu karena undang-undang 13-nya sedang di harusnya MK. tim berunding kok semua ada di sini. Karena undang-undang yang dibuat untuk untuk di MA di CR ya, itu sedang diuji. Jadi kekunci di situ. Akhirnya pendingan itu lama. Satu pasal aja walaupun nggak terkait itu udah nggak bisa. Undang-undang di bawahnya untuk ujian, uji materi, ya kan? Undang-undang 13 lagi diuji materi. Kita pakai di sini di GR Undang-undang 13 nggak bisa. Lama itu. Gue sekarang gantung itu. Hasil itu berapa tahun? Sekitar 2016 dulu masih. Permen SDM terkait dengan apa sih? Kalau proses. Pak Sulis, Pak, kalau berunding, misalkan ada sekian pasal, Ya. timnya kan banyak tuh, Ya. ada 9, mungkin 18 orang, waktu lainnya ada 2 lama. Bisa nggak sih dibagi, kamu bahas ini bahas ini? Sebenarnya ada triknya nanti. Nanti diplenokan kan gitu. Nanti ada triknya itu sebenarnya. Besok ya? Ada. Oh sekarang, oh iya Pak, kirain besok. Ya. Tahap menyusun satu, mengumpulkan bahan, menyusun materi, menyusun argumen, dan menyusun redaksi. Bahan-bahannya dikumpulkan, materinya disusun, yang terakhir menjadi redaksi seperti apa. Jadi kemarin sebenarnya saya ada contoh sebenarnya kemarin kita di tim dengan teman-teman BPIP itu bikin namanya daftar inventaris masalah Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ada sebenarnya contoh-contoh. Itu nanti sumber materinya apa? Bisa peraturan perusahaan untuk PKB yang baru pertama. Untuk PKB pembaharuan maka yang kita butuhkan adalah PKB sebenarnya aturan perundang-undangan yang berlaku yang ada, PKB perusahaan sejenis Sebagai referensi ya Pak itu? sebagai referensi. Jadi bahasanya kalau kita ngukur badan ya harus sesuai dengan badan kita gitu. Contohnya kalau yang tadi yang satu masih satu sejenis, masih satu ini kan berarti contohnya misalnya pekerja di Astra diukurnya dengan kita bikin PKB yang di bawah gitu, perbandingannya PKB yang Astra atau yang lumbuh besar nggak ketemu, harusnya sejenis. Contohnya kemarin teman-teman saya di Medan sana, pusat oleh chemical
Karena dia mau bikin PKB baru, maka dia studi bandingnya ke Batam. Di situ kan ada perusahaan chemical sejenis juga. yang oleochemical juga. Kalau sebagai referensinya negara, boleh. Boleh sama. TNB Bisa. sebagai referensi. Harusnya sama. Nah, karena dari teman-teman yang terkait yang 4 itu yang disenang. Iya. Masih. Kayaknya ada yang lebih antusias ya. Yang terakhir adalah kebutuhan. Ya kita bikin studi tour. Nanti Pak Catur bisa ajak ke mana? Bukit Asam. Kita ke Malaysia lah. Wah, Malaysia. Itu yang pasal apa tadi? Aturan nikah. Itu nanti berunding yang inget itu terus lagi. Data yang dipersiapkan ya pasti dasar hukum. Ini sangat banyak sebenarnya. Saya kemarin nggak tahu di materi itu dimasukkan nggak, tapi saya di sini itu ada paling tidak sekitar 25 undang-undang yang terkait. Dasar hukum ini. Contohnya kan misalnya tentang upah. Dari undang-undangnya sendiri, PP turunannya, peraturan menterinya harus kita. Dan yang kadang teman-teman lupa adalah ada satu peraturan satu undang-undang yang agak nggak kita begitu terkait dengan serikat, tapi kita lupa. Undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang pajak. Pajak itu penting, jangan sampai kita kejebak. Contohnya, wah di BPJS dulu ada bisa ngambil 10 sampai 10% dan 30%. Tapi ternyata di undang-undang pajak ada. Bagi jaminan hari tua yang diambil sebagian, maka akan kena pajak progresif di saat pengambilan di akhir. Jadi saya bilang, sekarang misalnya saldonya 30 juta, dapat 10%, dapatnya berapa? 3 juta. Pas tadi teman-teman berakhir berakhir Masa pensiun kerja. atau apa, saldonya misalnya 50 juta misalnya, kan kena 5%. Yang tadinya nggak harus kena. 5% dari 50 juta berapa? 2,5 juta ya sama aja, nggak dapat apa-apa. Kalau lebih dari saldo teman-teman 60 juta, jadi rugi karena kena 10% jadinya, kenanya 6 juta. Jadi cuma ngambil 3 juta. Nah itu harus orang coba. Rata-rata teman-teman saya yang dulu ngambil nyesel juga. Nah, aturan-aturan itu yang harus teman-teman mulai dipertimbangkan. Ya kalau nggak mau pelajari secara umum ya tanya aja ke Google biasanya. Tapi sampai tadi gue cari undang-undangnya, jangan cuma hanya setelah tahu pasalnya wah di-download undang-undang ini, dicocokkan gitu. Ya. Terus makanya dengan misalnya K3 sangat banyak sekali gitu. Sekarang ada SMK 3 tentang ada undang 170 tentang keselamatan kerja sendiri. Sekarang ada yang 2015 tentang SMK 3 dan segala macam. Apalagi teman-teman kan pasti ada undang-undang keterkaitan di Kementerian SDM. Kalau yang di BUMN nggak mungkin ada lagi di kementerian-kementerian lain yang terkait dengan. Jadi mungkin kalau teman-teman terutama yang di HPI ya coba dicek terkait dengan proses, alur proses dan sekalian yang menentukan itu siapa, terkait dengan apa. Saya udah 2015 saya lupa penentuan alur proses dan segala macam. Karena di sektor waktu itu perminyakan itu ada tabrakan kewenangan antara Naker dan SDM. Jadi SDM ada Permen SDM Kabupaten 28 itu dia mengatur sumber daya manusia. Yang harusnya itu adanya di kewenangan Kementerian Naker. Gitu loh ya. Tadinya mau kita JR keburu selesai. Inflasi pasti, jadi ada inflasi, baik inflasi nasional maupun inflasi daerah. Apalagi ini teman-teman yang bekerja di area beberapa perusahaan yang berbeda-beda wilayah. Mereka UMK dan gaji pekerja, lalu sekarang UMK menjadi barang biasa langka. Keuntungan perusahaan susah ya. Kalau ini kan kalau di teman-teman manufaktur ada hasil produksi, hasil penjualan. Keuntungan perusahaan. Sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur tentang laporan perusahaan atau keuntungan perusahaan itu bisa dibuka. Atau kalau yang apa
TBK kan jelas sudah pasti di bursa efek ada. Tapi sebenarnya di Kementerian Perdagangan itu bisa diatur juga. Tapi memang masalahnya tidak semua perusahaan memberikan laporan itu karena tidak wajib. Saya pernah minta itu bisa, ada yang dapat, tapi ada yang memang nggak buat. Ada memang nggak melaporkan. Jadi ini di dalam PKB ini bisa aja bahwa tim itu bisa memasukkan ke proses produksi ya. Berarti kita bisa menentukan masuk dalam tim proses produksi ya. Jadi tahu di dalam mana. Tapi kadang-kadang apa iya perusahaan mau kitanya di itu ngatur ikut menentukan proses produksi. Bukan menentukan proses produksi sebenarnya. Ini kalau di manufaktur kan keuntungan kan hasil penjualan, laporan, faktor-faktor. Maksudnya gini, kalau di perusahaan tuh gini, kalau kita mau usaha ini biaya pokok tuh berapa, hitung bareng kan gitu, ya kan gitu. Itu boleh nggak? Mas, kalau boleh sih boleh, cuma mau nggak? Nah itu mau nggak gitu terakhir. Agak susah, apalagi perusahaan-perusahaan yang keluarga agak susah. Pasti susah. Cuma saya rasa teman-teman pasti punya cara lah untuk bagaimana. Contohnya kalau PLN yang mengetahui laporan keuangan dan keuntungan PLN dari mana? Ya. Ada nggak laporan itu? Kan pasti ada. Ada. Apalagi kalau yang kayak PLN, Pertamina kan pasti lebih terbuka kan. Lebih mudah daripada teman-teman HP yang cuma ibaratnya kayak tadi perjanjian PKS-nya itu kayak apa sih gitu. Iya, ya kan yang ramai sempat Pak, kita masuk dalam proses produksi gitu ya, proses. Nah itu sempat ramai juga, manajemen nggak mau. Pasti. Apalagi Padahal kita juga niatnya baik kan. Dia nggak mau Pak. karena di bidang-bidang, kalau contohnya di perhotelan kan menghitungnya mudah Pak. 40% hunian itu berarti udah. Kan kurang lebih kayak gitu. Tapi kan kalau yang kayak di plan yang negara agak susah. Iya. Kalau manufaktur teman-teman mungkin di SPM di sektor lain yang nggak langsung teman-teman itu bisa lebih mudah Pak. Misalnya dia lihat dari bahan baku masuk, keluar ya outputnya berapa, yang dijual berapa kan teman-teman ada di area itu. Gitu. Nah, lebih harus agak jumlah tenaga kerja, status hubungan kerja, komposisi status keluarga pekerja, karena terkait dengan sebenarnya yang dibutuhkan pekerja itu apa sih gitu kan. Seperti kalau contohnya kemarin Mbak Indah itu, upahnya sebenarnya mencakup kemana aja sih gitu. Upah itu hanya cukup untuk lajang atau Untuk sama keluarga, atau ibu bapak tetangga kan. karena yang selama ini diatur kan hanya lajang. Upah minimum misalnya Jakarta 4,5 juta kan hanya lajang. Iya. Lajang itu bunyinya gimana? Upah minimum berlaku untuk 0 sampai kurang dari 1 tahun, lajang dengan grade terendah. Tapi kan sekarang terjadi enggak? Iya. Mau lajang mobilnya pokoknya Babat habis. habis upah minimum. Nah, kembali lagi tadi kaitannya dengan pajak apa gitu kan? Di pajak itu diatur oleh PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu kan sebagai referensi. Berarti kalau pekerja lajang itu 4 juta kalau luasa sekarang 4 juta PTKP-nya. Kalau sekarang punya anak 1 atau punya istri berapa? K1 berapa, K2? Ini sebagai rujukan bahwa kebutuhan hidup teman-teman yang lajang, yang punya istri, punya anak itu berbeda. Ini untuk membuat evaluasi dalam konteks upah. Kalau ngomongin struktur upah panjang lagi soalnya. Iya. Ada rumusannya Pak, Permen 1 2017. Kalau kebutuhan hidup ini terkait dengan ada apa namanya KHR gitu kan, kalau di dalam penentuan upah minimum saya rasa data kesejahteraan di perusahaan sejenis dan kondisi industri sejenis itu juga penting. Apa sih sebenarnya yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain terkait dengan kesejahteraan kerja? Waktu Pak Kemen itu usia pensiun itu 58 dan Pak Jun nambah lagi kan masih semangat soalnya. Ya kan
Ini bapak-bapak ini yang isu yang hangat. Nah, kalau bulan itu Pak Tegar uraiannya mengenai struktur organisasi mengakibatkan apa kepada perolehan hak pekerja? perolehannya ini Pak, job kerjanya Pak yang jadi job pembagian job kerja yang kurang. Tambah gini Pak, sebelum kita mulai pembahasan ini, Pak Tidak mohon kepada serikat yang lain itu, harapan kita sih sebenarnya itu dituangkan dalam sebuah kalimat, ya contohnya misalnya itulah, contohnya di dalam sebuah kalimat yang memang itu akan diusulkan di dalam PKP gitu. Harapannya seperti itu. Contohnya misalnya usia pensiun, misalnya contohnya itu. Perusahaan kan mengatur usia pensiun pekerja umur 58 tahun. Kalau orang-orang luar, kalau misalnya mengatakan bahwa PKB itu haknya pekerja. Tapi pertanyaannya kalau pengusahanya juga nggak diatur haknya apa kewajibannya pekerja kepada pengusaha kan juga nggak mau. Karena apa? Kan teman-teman sudah bekerja, sudah mendapatkan hasil, maka PKB itu harusnya adalah bagaimana pekerja meminta kepada pengusaha. Konsepnya orang-orang di luar itu. Makanya PKB di teman-teman di serikat pekerja di internasional itu tipis sebetulnya, karena dia hanya mengatur yang ya itu kayak sebenarnya kayak adil dikit-dikit aja ya, maksudnya pokoknya apa yang mau dibeli pengusaha kepada pekerja. Yang penting di dalam pelaksanaannya konsisten Pak, itu yang penting. Kalau yang ini kan masalahnya tebel apa nggak konsisten Pak, apa isi dalamnya apa melaksanakannya kan. Sebenarnya kalau konsisten harusnya konsisten karena memang sudah yang namanya perjanjian. Iya, tapi realisasinya ada aja. Yang jadi masalah kadang di samping realisasi kita sendiri ngawalnya kadang nggak kenceng. Ya betul. Ada pengawalan kita sendiri yang bikin aturan sendiri, kadang kita Nggak ada waktu. kompromi dengan. Kadang kita terlalu banyak kompromi. Kayak orang Jawa. Nggak ada. Jadi Banyak nggak enaknya. Nah itu makanya kalau Jawa banyak kiwuk katanya kan gitu. Kiwuk Pak kiwuk. Nggak enak nih ketemu ini. Hmm. Harusnya kan perbedaan penafsiran itu luar biasa. Nanti setelah besok perselisihan itu banyak sekali perbedaan. Jangankan antara si pekerja dengan pengusaha, Antar pekerja antar sama. tim perunding dengan tim perunding aja yang belum merundingkan itu bisa terjadi Iya. penafsiran yang salah setelah jadi PKB. Saya kemarin 2018-2019 menyelesaikan kasus mogok kerja di perusahaan pertambangan itu, tim perunding serikat pekerja dan tim perunding pengusaha kan pasti nggak pengusahanya langsung kan, menafsirkannya udah clear, tapi bosnya di atasnya lagi yang notabene dulu bikin surat kuasa merasa nggak begitu katanya. Itu yang melanggar kan bosnya dong. Ya kan pasti tadi Pak. Nah, karena yang berkuasa kan bosnya. Ya mungkin apakah pertanyaannya bosnya juga nggak baca juga yang udah ini. Hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Metode pengumpulan seperti yang kemarin saya sampaikan, bisa kalau pada anggota kita bisa bikin kuesioner. Yuk diinventarisir apa sih yang dimaui anggota. Anggota maunya apa? Baru tentukan dari yang masuk di input semua. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang menjadi konsennya, walaupun mungkin kalau permintaannya 50 ya nggak boleh semuanya diajukan 50. Kembali nanti kita akan hitung terkait dengan target, yang target dan minimum target maupun maksimal target. Yang jangan lupa adalah terkait dengan bahan bacaan dan literatur. Boleh juga melakukan tanya jawab kalau misalnya melalui perwakilan bagian, perwakilan teman-teman anggota yang mereka sudah ngobrol dengan teman-temannya ditampung. Tapi kita harus tahu dulu ya Pak, kondisi keuangan perusahaan yang
mengenai upah itu? Ya, saran saya ini kan belum masuk kepada terkait teknik perundingannya, hanya Iya, baru menyusun bahan-bahan kan. Nah, kita harus mengetahui dulu kan ya. Ya, nah, kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anggota Iya. sih, agar tadi supaya PKB ini benar-benar si anggota ikut terlibat dalam prosesnya. Betul, Gitu. Narasumber kalau dibutuhkan ya sebelum diajukan kepada perusahaan itu, draft itu dibicarakan, perlu mengundang narasumber dari luar untuk membantu membahas itu. Jadi dalam konteks ini adalah kita mencari pendapat-pendapat misalnya dari orang luar. Karena kalau kita biasanya kita yang ada dalam perusahaan pasti terbawa oleh emosional yang ada di dalam perusahaan itu. Yang terakhir tadi ada studi banding perusahaan-perusahaan yang ada. Langkah menyusun draft PKB yang pertama melakukan evaluasi terhadap peraturan perusahaan atau PKB yang sudah ada. Jadi mana sih aturan sudah relevan, yang masih relevan? Mana sih yang kira-kira ini menjadi setiap kalau di pas berlakunya kemarin di PP itu ini yang sering jadi masalah. Di PKB ini ini pasal-pasal yang sering menjadi masalah. Nah, itu harus dibikin, namanya nanti diinventaris. Membuat survei daftar pertanyaan bagi anggota serikat pekerja. Misalnya tuntutannya apa, yang dimiliki, keluhannya selama ini apa, atau mungkin ada saran. Baru menganalisa hasil survei, merumuskan proposal dalam bentuk rancangan dan memutuskan rancangan itu dalam rapat pengurus untuk menjadi draft yang akan diajukan. Menyusun argumen, ini yang sangat penting. Jadi tim perunding itu sudah dibekali tadi, di samping ada dasar hukum, termasuk juga argumen-argumen pendukung. Kenapa sih mengajukan ini? Jadi supaya tim perunding juga ada gambaran gitu, tidak berhayal dengan pikiran sendiri.